sambutan untuk kita semua sebagai warga masyarakat Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintahan Kabupaten Karawang, Bupati Bapak Haji Ayat Saifullah SE,
melimpahkan berkah, rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang 1 Syawal 1446 Hijriah, Bupati Karawang ditandatangani Haji A.M. Saifullah SM. Bapak dan Ibu jemaah sidang Id yang sama-sama saya banggakan. Tentu saya selaku kepala desa sebagai kepanjang tangan dari pemerintahan baik pusat, provinsi dan kabupaten, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama institusi atau pemerintahan desa Balongan sekaligus atas nama pribadi dan keluarga juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tentu sebelum ditutup sambutan ini, saya dan kami semua mendoakan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan di tahun ini mudik, dan tentu kita doakan mudah-mudahan mereka semua, saudara-saudara kita semua kembali ke kampung halaman yang kita cintai, ke desa Balongan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu saya tutup sambutan ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu saya atas nama kepala desa selalu memohon support dan dukungannya dalam mewujudkan segala program dan keberlanjutan pembangunan yang ada di Desa Balongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
ampunan sebelum Ramadan tiba. Sekarang sering dulu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan wahai Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia, namun hari ini segudang hikmah keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana suasana tak terasa indah, lebih indah dan lebih nyaman. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan yang mulia itu berlalu. Bulan yang mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan. Apakah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan bersama bulan suci Ramadan tahun depan? Hari ini kita hanya bisa berharap semoga ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini Allah senantiasa menerimanya menjadi sebuah amal, dan segala dosa yang kita lakukan yang begitu banyak tentunya kita berharap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Isra'ili farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi." Satu kebahagiaan berpuasa itu ketika menghadapi berbuka, dan kebahagiaan yang kedua ketika ibadah kita diterima oleh Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan telah mengagunkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda. Ada yang bergembira tak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan beserta keluarga. Namun setelah sekian lama hidup di perantauan bisa kembali, dan begitu bahagianya keluarga yang berkumpul. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang saat ini tidak bisa berhari raya beserta keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tidak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang bisa melihat canda tawa anak cucunya, tidak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarga telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak kecil yang harus seusia yang mendapatkan belahan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak dia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita melihat ke kanan dan ke kiri, melihat sekitar kita, adakah anak yatim yang perlu kita santuni, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW, "Ana wa kabilul yatim kahataini fil jannah." Wa fi riwayat al-ukhra, "Ana wa kabilul yatim fil jannati hakada." Masih hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari amalan Ramadan yang telah kita kerjakan, setidaknya ada dua pelajaran penting yang harus dipertahankan dalam hidup sehari-hari oleh setiap individu kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita menjauhi hal-hal yang sifatnya haram atau makanan yang haram. Tarku halal min ajli bidanil haram. Selama Ramadan kita telah berpuasa dari hal-hal yang halal,
dari makanan yang halal dan diri sendiri pun kita mampu menjaganya untuk tidak memakannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memilih sesuatu hal yang haram. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la yastawil khabisa wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabisi wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keuntungan. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, esensi dari Ramadan itu adalah kita diajarkan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Selama Ramadan kita telah berhasil mengendalikan nafsu dari maksiat. Itu menunjukkan bahwa nafsu sebenarnya adalah lemah, bahwa nafsu bukanlah makhluk yang dikendalikan, yang tidak bisa dikendalikan, melainkan dialah yang harus kita kendalikan. Berbeda dengan perbedaan kita dengan hewan, yaitu dari sisi dimensi nafsu yang ada. Manusia adalah makhluk yang harus mengatur gejolak nafsunya sehingga menjadi pribadi yang istiqomah dalam takwanya, tidak menjadi seperti hewan atau makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'danun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan dari jin dan manusia, mereka yang diberikan hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang dan bahkan lebih sesat dari binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri masih jaga takwa dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah juga pada momentum Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan kita sesama, hubungan saudara, tetangga, kerabat, baik yang jauh ataupun yang dekat. Sebagai manusia, kita semua tentunya akan pernah luput dari hilaf salah dan dosa. Mata sering saja salah melihat, mulut sering saja salah berucap, hati kadang bahkan salah berprasangka, telinga kita kadang-kadang sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah. Setiap konflik yang ada harus kita redam. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Apa yang retak, mari kita satukan. Apa yang putus, mari kita sambungkan. Dan apa yang berjarak, mari kita dekatkan. Di hari yang fitri ini, kita semua sama-sama membenahi diri, karena sesungguhnya esensi daripada Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah kita lakukan, sedekah yang kita berikan, yang kita tunaikan, semua itu menjadi nilai-nilai ibadah yang menjadi bekal di hari kemudian, dan kita semua menjadi tergolong orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.
محمد في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الله يقول في الأرض والإسلام والخير في القائم على الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا عليه ما يذكرون وذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم ولله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini saya disebut dalam soal yang disediakan. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu